Sarà l'ultima sostituzione, mentre se ne va Henry, è solo davanti a Docabo, l'attaccante francese. Henry, superato il portiere, tiro e salvataggio miracoloso da parte di Colonnello sull'incursione di Thierry Henry, che è andato vicinissimo al suo primo gol italiano e adesso viene consolato da Zinedine Zidane. Ecco qui la fuga di Henry. Carichi di lavoro li conosciamo, li sappiamo. Intanto vedete il funambolo Henry che guadagna un calcio. Henry, uno di quei giocatori che può anche risolvere le partite. Henry si fa vedere Tacchinardi. Henry nello stretto, entra in area. Sejarah sepak bola seringkali ditulis oleh para pemenang. Namun bab tentang Thierry Henry di Juventus adalah anomali. Sebuah catatan kaki yang ingin dihapus oleh para pelakunya. Kita mengenal Henry sebagai The King of Highbury, patung perunggu yang berseluncur di London Utara. Namun pada Januari 1999, ia adalah pemuda yang kebingungan di bawah kabut kota Turin. Ini adalah kisah tentang bagaimana salah satu talenta terbesar abad ini hampir punah karena kekakuan sebuah sistem. Dan bagi kita semua, kisah Henry menjadi nasihat kehidupan yang berharga. Jika kamu hari ini merasa tidak tumbuh, maka kamu sedang tumbuh dengan orang yang tidak tepat di tempat yang salah. Maka hengkanglah, hijrahlah. Jika bisa secepat Henry untuk memutuskan, maka perubahan juga akan jauh lebih cepat. Inilah bab yang terlewat dari hidup Thierry Henry. Januari 1999, Juventus sedang dalam krisis. Alessandro Del Piero cedera parah, dan Marcello Lippi mengundurkan diri setelah beberapa pertandingan semenjak kedatangan Henry dari AS Monaco seharga 12,5 juta pound sterling. Henry tiba dengan gaya khas pemuda Prancis, percaya diri namun pendiam. Ia tiba dengan reputasi lumayan besar saat itu. Wonderkid di AS Monaco dengan torehan 28 gol dan 4 assist selama 4 musim, dan pencetak 3 gol di Piala Dunia 98. Dan yang perlu digarisbawahi adalah, Henry adalah seorang pemain sayap. Dia menyerang dengan mengeksploitasi kecepatannya dari posisi sayap untuk mencetak gol. Itu bisa dilihat dari statistiknya di Monaco yang hanya mencetak 4 assist dari 141 pertandingan di sana. Namun Juventus sedang kacau saat itu. Lippi yang mendatangkannya pergi. Kemudian datang Ancelotti. Ancelotti saat itu adalah pelatih muda yang baru saja tiba dari Parma. Seorang pria yang sangat kaku pada filosofi 4-4-2 dan 3-5-2 yang ia warisi dari Arrigo Sacchi. Sebelumnya, Lippi pernah memiliki ide untuk memainkan Henry sebagai striker nomor 9. Bagi Ancelotti, Henry bukanlah solusi untuk mencetak gol. Baginya, Henry adalah alat untuk mengisi kekosongan di sisi kiri lapangan. Sebuah kesalahan identitas yang akan ia sesali seumur hidup. Juventus versus Perugia, 24 Januari 1999. Henry masuk ke lapangan Stadio delle Alpi sebagai pemain pengganti, menggantikan Daniel Fonseca yang baru saja mencetak gol. Lippi saat itu memainkan Henry sebagai penyerang nomor 9, posisi yang akan membuatnya menjadi salah satu talenta terbesar abad ini. Sayang, dia masih cukup canggung saat itu. Satu peluang emas di hadapan gawang tidak bisa dimanfaatkannya. Sampai detik itu, Lippi jauh lebih visioner dibanding Ancelotti dalam konteks melihat potensi pemain. Sarà l'ultima sostituzione, mentre se ne va Henry, è solo davanti a Docabo, l'attaccante francese. Henry, superato il portiere, tiro e salvataggio miracoloso da parte di Colonnello sull'incursione di Thierry Henry, che è andato vicinissimo al suo primo gol italiano e adesso viene consolato da Zinedine Zidane. Ecco qui la fuga di Henry. Namun, setelah pertandingan itu, Henry diminta oleh Ancelotti menjaga kedalaman, menutup ruang bek kanan lawan, dan memberikan umpan silang. Ia menyentuh bola di area yang tidak berbahaya. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar pemain yang menjuarai Piala Dunia? Serie A pada akhir 90-an adalah liga terkejam di dunia. Pertahanan Catenaccio masih mendarah daging. Henry yang terbiasa dengan ruang terbuka di Prancis, kini harus menghadapi tackle-tackle keras di lapangan.
Di era Ancelotti, Henry dipaksa bermain hampir seperti bek sayap kiri. Tugas utamanya adalah mengejar pemain sayap lawan. Disinilah pembunuhan karakter sepak bola itu terjadi. Henry yang memiliki kecepatan kilat menghabiskan energinya untuk tracking back 60 meter ke arah gawangnya sendiri. Saat Juventus mendapatkan bola untuk menyerang, Henry sudah terlalu jauh dari kotak penalti dan terlalu lelah untuk sprint. Juventus versus Lazio, 17 April 1999. Pertandingan ini adalah puncak dari paradoks Henry. Juventus menang 3-1 atas Lazio yang bertabur bintang. Henry mencetak 2 gol. 2 gol itu lahir dari insting murni. Ia meninggalkan posisinya di sayap, berlari secara diagonal ke tengah, dan melepaskan tembakan melengkung yang nantinya akan menjadi ciri khasnya. Stadion bergemuruh. Namun, bagi Ancelotti, ini hanyalah anomali dalam sistem. Golnya yang kedua justru merepresentasikan siapa dirinya. Insting golnya menuntun dia ke depan gawang untuk menerima bola muntah. Tapi jelas, itu tidak cukup membuat Ancelotti sadar siapa Henry. Posisi itu tidak lebih dari kewajiban pemain saat terjadi situasi bola mati. Ancelotti gagal melihat bahwa 2 gol itu adalah jeritan minta tolong seorang striker yang terperangkap dalam tubuh pemain sayap. Henry menyadari ada yang salah dalam karirnya. Sampai pertandingan terakhirnya bersama Juventus di kualifikasi Piala Intertoto, Henry masih menjadi bek sayap kiri yang juga menyerang dan bertahan. Agustus 1999. Masa depan Henry berada di persimpangan jalan. Juventus ingin membuangnya ke Udinese, sebuah penurunan karir yang drastis bagi seorang juara dunia. Henry memutuskan untuk pulang sejenak ke Paris untuk menjernihkan pikiran. Di dalam kabin pesawat menuju Paris, takdir sedang bekerja. Henry berjalan menusuri lorong pesawat dan melihat sosok yang sangat ia kenal, Arsene Wenger. Wenger tidak sedang mencari Henry, namun ia selalu memperhatikannya. Mereka duduk berdekatan dan percakapan yang mengubah peta sejarah sepak bola Inggris itu dimulai. Wenger melihat keletihan di wajah Henry. Ia bertanya tentang kehidupannya di Turin. Henry menjawab dengan jujur, "Saya tidak bahagia, bos. Saya bermain sebagai bek. Saya tidak melihat gawang. Saya merasa kehilangan identitas saya." Wenger menatapnya tajam dan mengatakan kalimat yang tidak akan pernah dilupakan Henry. "Thierry, kamu membuang-buang waktu. Kamu bermain di posisi yang salah. Kamu bukanlah seorang winger. Kamu adalah seorang penyerang tengah." Henry terdiam. Ia menjawab dengan keraguan, "Tapi saya tidak bisa mencetak gol di tengah, bos. Saya tidak tahu caranya." Sebuah posisi yang jarang dimainkan Henry di Monaco, di timnas Prancis, atau bahkan Juventus sendiri. Wajar jika Henry ragu dengan potensi tertingginya yang masih disimpan dan siap meledak. Wenger kemudian mengucapkan kalimat yang melegenda, "Jangan katakan itu. Datanglah ke Arsenal. Saya akan memberikan kamu nomor punggung penyerang, dan saya akan membuktikan bahwa kamu adalah pemangsa yang paling mematikan." Setelah mendarat, Henry bukanlah orang yang sama. Ia kembali ke Turin dengan satu misi, keluar. Ia menemui Luciano Moggi. Saat itu, Moggi sudah menyiapkan kontrak untuk memindahkannya ke Udinese sebagai alat tukar dengan Marcio Amoroso. Henry melawan, "Saya tidak akan ke Udinese. Jika kalian tidak menginginkan saya lagi, biarkan saya pergi ke Arsenal." Moggi akhirnya setuju menjualnya seharga 11 juta pound sterling. Juventus merasa mereka telah melakukan bisnis yang bagus dengan menyingkirkan pemain lemah. Mereka mendatangkan penggantinya, yaitu David Trezeguet. Tapi penyesalan mendalam justru datang dari Carlo Ancelotti. Henry di Juventus adalah kisah tentang bagaimana sebuah berlian bisa tampak seperti batu kali jika diletakkan di bawah cahaya yang salah. Di bawah langit Turin yang mendung, ia adalah seorang pelari yang tersesat. Di bawah tangan Wenger, ia menjadi raja.